akan bisa terus memberikan masukan-masukan yang lebih berharga ya. Ya, saya kira ada beberapa fungsi yang lain yang nanti mungkin teman-teman akan bisa melengkapi itu. Tapi paling tidak ya dengan kehadiran kami ke sini, yang pertama yang tadi harapan-harapan kita seperti itu. Kemudian yang berikutnya barangkali dari tim atau dari teman-teman media cyber ini mungkin juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya di kantor kami. Sebenarnya ini kantor PWI, Pak. Jadi Serikat Media Cyber ini salah satu dari 9 organisasi pers yang bernaung di Dewan Pers. Jadi Dewan Pers ini kan institusi satu-satunya yang menjalankan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 99. Nah, dari 9 organisasi pers yang menjadi konstituen itu terbagi dari 2 jenis organisasi. Ada yang menaungi personal wartawannya, ada yang menaungi perusahaan medianya. Nah, kebetulan PWI ini sebagai organisasi pers tertua itu menaungi personal wartawannya, sehingga bicara kode etik, bicara kapasitas wartawan itu ranahnya PWI. Sementara kami di Serikat Media Cyber ini menaungi perusahaan medianya, Pak. Karena sejak 10 tahun terakhir kan perkembangan media online itu cukup berkembang pesat dari sisi jumlah, sehingga perlu ada organisasi yang menaungi. Nah, salah satunya adalah Serikat Media Cyber yang cabangnya kami hadir di Kaltim. Nah, sehingga kami di sini bisa dibilang berkaki dua, dalam artian Bang Wiwit ini termasuk sekjen di PWI Kaltim, tapi juga sekjen di SMSI. Secara kelembagaan tidak ada yang dilanggar karena peran organisasi ini berbeda, Pak. Maksudnya sama-sama organisasi pers. Nah, itu sekedar gambaran, sehingga kalau misalnya bicara tentang kerjasama, ya memang jatuhnya ke SMSI. Tapi kalau bicara tentang kode etik atau bicara tentang peningkatan kualitas personal wartawannya itu nanti ke PWI, karena dia melakukan semacam sertifikasi wartawan. Jadi seperti dulu juga ada sertifikasi. Nah, kami terus terang sangat terbantu dari komunikasi yang terbangun dari KPAD, karena terus terang saja dari beberapa kebetulan saya di PWI kan wakil ketua bidang pembelaan wartawan, Pak, bidang advokasi. Nah, salah satu kasus yang banyak mencuat selain pencemaran nama baik yang sering kita tangani itu adalah pemberitaan yang tidak ramah anak. Betul. Nah, ini juga menjadi perhatian karena terus terang saja banyak ketidakpahaman dari wartawan-wartawan itu sendiri dalam melakukan pemberitaan yang ramah terhadap anak. Nah, tapi dalam 3 tahun terakhir ini, Pak, sejak 2020 itu salah satu kurikulum yang ada di sertifikasi, ujian sertifikasi wartawan itu adalah ada yang namanya dengan PPRA. Jadi itu sudah menjadi kewajiban. Jadi mereka yang lulus sertifikasi di atas tahun 2020 itu pasti mendapatkan kurikulum tentang PPRA. PPRA adalah pedoman pemberitaan ramah anak. Nah, di dalam pedoman pemberitaan ramah anak itu, meskipun undang-undang pers ini memiliki regulasi tersendiri, tapi dia menyangkut tentang kepentingan anak juga. Nah, sehingga kita yang mengikuti apa saja menjadi pedoman-pedoman yang tidak boleh diberitakan terkait hal-hal yang berkaitan dengan anak. Contoh misalnya adalah tidak menyebutkan identitas anak, baik dia sebagai pelaku maupun sebagai korban. Itu sudah jelas. Dan saksi. Kemudian tidak menyebutkan identitas anak. Nah, sekarang ini yang menjadi perdebatan adalah bagaimana ketika menyangkut keluarga dekat anak. Karena dari beberapa dari beberapa pemberitaan yang kita liput itu kan kebanyakan kekerasan terhadap anak itu justru pelakunya adalah orang-orang terdekat. Betul. Nah, ketika kita menyebut nama-nama orang terdekat, secara tidak langsung kan kita menyebut identitas korban juga. Jadi terkadang menjadi perdebatan. Betul. Nah, ini yang sering kita tangani biasanya. Misalnya si anak memang tidak disebut, tapi orang tua sebagai pelaku itu disebut secara terang. Itu sering kita tangani, Pak. Nah, mungkin dengan adanya komunikasi ini bisa semakin mempertegas
bahwa ketika nanti kita menemukan kasus-kasus seperti itu, kita sudah punya pedomannya. Artinya meskipun di dalam pedoman pemberitaan ramah anak pelaku yang dewasa tidak perlu disebutkan identitasnya, tapi sebenarnya ada rambu-rambu yang terkait dengan untuk melindungi kepentingan si anak. Nah, kira-kira itu Pak yang bisa dapat kami gambarkan. Kemudian yang kedua, media online ini kan perkembangannya cukup pesat, sehingga dengan adanya organisasi ini semacam memfilter media mana yang benar-benar menjalankan fungsi pers dengan benar, dan media mana yang hanya sekedar untuk masuk ke dalam arus informasi saja. Nah, karena kita sebagai asosiasi perusahaan pers, sehingga pedoman kita itu adalah pedoman Dewan Pers. Yang pertama adalah setiap perusahaan pers yang bernaung di asosiasi kami itu pasti memiliki pemimpin redaksi yang sudah tersertifikasi utama. Nah, salah satu syarat mereka yang sudah lolos di sertifikasi utama, dia pasti paham tentang pedoman pemberitaan ramah anak. Kemudian yang kedua tentu saja adalah berbadan hukum. Ini terkait dengan yang pertama adalah bicara tentang administrasi perpajakan ketika dia berbisnis. Yang kedua, badan hukum itu terkait ketika ada pelanggaran kode etik. Jadi yang diserang itu adalah badan hukum. Badan hukumnya. Jadi sekarang kita terus melakukan pembenahan, karena terus terang saja Pak, membendung perkembangan jumlah media online ini sangat tidak mudah. Dan sehingga kita melakukan persyaratan-persyaratan yang agak ketat, sehingga sekarang jumlah anggota kita itu sekarang tidak kurang dari 60 saja se-Kalimantan Timur. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang menyangkut tentang anggota-anggota kami, ya kita akan melakukan mediasi atau perlindungan semacam. Itu saja Pak yang bisa dapat. Anggotanya itu sebetulnya kalau dari awal itu sudah sekitar 130 awal, tapi kita itu melakukan pendataan anggota ini setiap tahun, karena tadi ada syarat Pemret itu utama. Ketika masih awal itu Pemret juga masih sedikit yang utama, masih madya, tingkat madya, kita masih mau toleransi Pemret boleh madya, madya. Jadi sertifikat madya itu untuk naik ke utama itu kan 2 tahun. Jadi kalau dari wartawan muda itu dari pertama ya. Jadi dari pertama itu muda. Jadi wartawan di lapangan itu soal itu dia untuk naik ke madya itu 3 tahun. Dari madya ke utama itu 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun kita pembenahan lagi bahwa harus utama. Jadi yang tadinya madya tidak sempat naik ke utama, ya tidak bisa perpanjangan keanggotaannya. Jadi perpanjangan. Karena kenapa kita perpanjang ini kan karena kadang-kadang media ini berubah. Kan Pemret ini kan dianggap perusahaan. Bisa saja ini tahun ini Pemretnya ini, nanti tahun depan ya kayak kita kan bagian dari Pemret itu bagian dari redaksi yang direkrut oleh perusahaan. Jadi tidak dia terpisah. Bisa nih perusahaan atau dia jadi pimpinan perusahaan dan jadi Pemret juga itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi makanya setiap tahun kita dan data terakhir itu adalah memang jumlahnya 60. Nah, ini kita kenapa juga kita naikkan ke utama tadi juga untuk memudahkan kita juga pembelaan, tidak ada masalah tadi pemahaman ini jangan sampai kadang-kadang dia masih muda udah jadi Pemret kan belum ini muda menjadi Matang lah kalau ya, tadi itu berapa tahun itu 5 tahun sampai jadi Pemret itu intinya gambarnya. Kalau di Dewan Pers sendiri memang itu satu Pemret itu hanya boleh pegang 2 media. Itu Dewan Pers. Tapi kita masih artinya toleransi dia megang 2 itu di setiap kabupaten kota. Itu masih perbatasannya dengan perbatasan. Tapi nanti tentunya kita harapkan 2 tahun ke depan sudah mengikuti itu 2 ini maksimal 2 Pemret saya maksimal 2 ya. Kita jawabnya tapi ini banyak media kan namanya susah juga gitu. Dia mengawasi media yang 10 masing-masing
ada 5 kabupaten kota di luar kan kayak pajak kerjanya itu nggak bisa ini juga ya kan. Dan dia dibayar juga mungkin juga memang pegang banyak media tapi dibayarnya juga jadi paymentnya nggak maksimal. Tapi kalau 2 juga sudah bisa maksimalkan juga milih-milih media yang akan di ini. Nah kita SMSI ini lebih banyak memang kalau untuk pelatihan itu kerjasama dengan PWI. Kalau ada uji kompetensi itu kan ranahnya PWI yang mendahului ya. Jadi kita dari ini kita dari ini yaitu ke PWI, jadi pesertanya kita tak ada kompetensi kita tawarkan ke peserta dari sosial media di PWI. Karena ini kebetulan PWI dengan SMSI satu ini aja gitu. Orang-orangnya sama, jadi kita ini aja itu kerjasama jadi pelatihan ya supaya tapi karena memang sekarang di sana SMS ini sebetulnya kalau media siber itu tahun itu di tahun ini ada selain SMSI itu ada JMSI jaringan media siber dan AMSI itu di Balikpapan, JMSI ada di situ. Cuma memang keanggotaan gimana di SMSI. Nanti ke depan mungkin kita bisa kerjasama atau ada pelatihan apa itu bisa SMSI. Kita terus tadi kalau ada pelanggaran tadi SMSI langsung itu kasih teguran ke pimpinan wartawannya lagi karena ketika kita naik itu bukan terus sudah lepas tanggung jawabnya wartawan itu sudah tanggung jawabnya pimpinan ya. Ketika ada yang dipanggil bener ininya kami juga menaungi ini juga ketika ada jadi saksi atau diminta keterangan dari kepolisian ya gitu tadi pasti yang ditanya ini media ini PT-nya bagaimana pimpinan siapa ya kan itu paling utama ditanya di awal ya karena kalau kita amati dari pemberitaan ini memang saya melihat sudah jauh menurun ya. Artinya untuk pemberitaan yang dalam tanda petik tidak ramah anak itu sudah jauh berkurang ya. Kalau dulu kan yang misalnya kita temukan jadi nama yang bersangkutan sudah enggak, keluarganya enggak, tapi sekolahnya disebut, akhirnya ketemu juga gitu kan. Nah, misalnya seperti itu. Artinya kalau mestinya harus semua simpul-simpul yang itu bisa membuka identitas mereka, mestinya harus tetap ditutup kan gitu. Jadi, tapi ya saya melihat memang perkembangan sekarang ini masih sudah jauh lebih bagus dibanding 5 tahun lama sebelumnya. Itu masih banyak penulisan yang sekolah tidak disebut jadi batas pulau wilayah itu kecamatan ya kan. Nah, tapi kadang-kadang wartawan juga perlu tahu situasi kondisi di lapangan. Karena kejadian begini nih disebutnya sudah lama rahasia ya. Disebutnya SMK di kecamatan A. Ternyata di kecamatan A itu SMK-nya cuma 1. Nah itu ya lebih parah lagi siswa perempuannya cuma 1 juga. Karena kejadian begitu kan. Udah jelas gitu ya. Ya itu kan karena kelalaian wartawan tadi tidak tahu kondisi di lapangan. Memang kadang-kadang kalau di Jakarta sebut kecamatan itu sudah aman ya. Ya, tapi kalau kita di sini wilayah di kabupaten kota itu rawan juga masih ini deteksi ya mudah sekali gitu kan. Nah kita juga sudah mulai menyampaikan juga kadang-kadang kalau dulu kan inisial itu diganti bunga melati ya kan, kita tidak boleh lagi karena di sekolah itu ada juga yang namanya bunga melati, dia yang tenang nantinya dikira gitu kan, atau dia jadi dibully teman-temannya gitu kan. Nah itu tuh jadi itu sudah nggak dipakai lagi, mengganti identitas tadi dengan nama Mawar. Itu sudah tidak ya udah sampai sejauh itu ya. Artinya pakai nama samaran pun ini bisa terkena orang lain juga kan, terimbas. Bukan kita mau melindungi yang bersangkutan sudah terlindungi, tapi ternyata ada yang kena efek gitu kan.
masuk di lain juga ya. YouTube itu lain, lain. Harus media online Harus memang sudah Ada perusahaan online itu juga kan resminya ya itu di badan hukumnya ada dan bidang usahanya memang pers itu nggak boleh yang lain-lain PT harus pers kalau dia KTPD, KTPG masuk itu. tapi kalau dia PT tadi badan hukumnya itu ada jalan apa tuh nggak boleh itu kalau itu nanti kena undang-undang ITE. Jadi beda konsekuensi. Ya. Kalau kami kan rujukannya adalah Undang-Undang 40, jadi di Undang-Undang 40 itu yang melaksanakan Dewan Pers yang menurunkan dalam bentuk peraturan Dewan Pers. Nah, dua peraturan yang melekat itu adalah perusahaan pers itu wajib memiliki wartawan yang sudah tersertifikasi utama sebagai pemimpin redaksi. Kemudian kedua, perusahaan pers itu memiliki perseroan dengan KBLI khusus. Nah, sehingga pemberitaan yang muncul dari perusahaan pers itu ketika terjadi kesalahan itu jatuhnya ke undang-undang pers juga, tidak bisa ke ranah pidana umum. Nah, jadi kalau ada media online yang tidak memiliki dua syarat itu dan melakukan kesalahan, itu jatuhnya bukan ke undang-undang pers, jadi pidana umum ya, karena dia tidak berizin ya. Karena hitungannya tidak berizin, jadi jatuhnya kayak medsos, kayak TikTok. Karena tidak punya legitimasi ya. banyak contoh akun-akunnya. Itu sebetulnya sudah pada posisi yang tuntas gitu ya. Hanya saja kan kita itu tadi yang mau yang baru, yang menengah tadi kan memang belum masih proses juga kan. Jadi kalau teman-teman awal dari kan yang muda itu sudah memang pakai itu tadi ada kontrol. Tapi ada media yang redaktor sebetulnya belum kompeten, udah tahun-tahun jadi wartawan. Itu kadang berdebat nih, wartawannya sudah merahasiakan, tapi redaktornya saya harus jelas. malah redaktornya yang ini ya, dia tidak terjadi, tidak kompetensi tadi, gitu kan. Kadang-kadang kami dimintain, wartawan tadi ke kami ini sampaikan laporannya untuk diteruskan ke redaktornya. Ini, atau dia kadang-kadang juga media tadi dia mencontoh media yang lain boleh gitu ya kan, media yang lain tunannya itu kadang-kadang mencontoh itu ya tadi ulama aturan itu jangan melihat dari media yang lain bisa jadi lepas ininya ya kan, atau mungkin ada kepentingan tertentu juga, artinya ada motif-motif dalam tanda petik ya, bisa misalnya tidak disadari juga kadang-kadang ini kan ada. Kalau saya sendiri sih ya kita identitasnya tidak terlalu penting, tapi beritanya memang harus tetap disampaikan agar mungkin ya masyarakatnya ada kejadian tahu lebih waspada lagi, tidak juga untuk ditutupi kan ada tapi untuk identitasnya itu yang harus dirahasiakan. Kejadiannya itu memang perlu masyarakat tahu kejadiannya, kasusnya, itu saya kira bebas menjadi doa ya, perlindungan terhadap korbannya ini ya memang yang perlu diutamakan. Itu tuh ada kasus yang Palaran itu korban pelecehannya anak-anak, pelakunya juga anak-anak. Ya. Kedua-duanya sama-sama minta perlindungan. Jadi peran media ini sangat besar lah kontribusinya terhadap perkembangan anak ini. Seperti itu kan? Media kita ini kan justru ditinggal sebenarnya, Bang. Orang beralihnya ke media sosial. Nah, media sosial ini kan yang ngontrol nggak ada. Dia nggak punya regulasi sendiri. Percuma kan kita sudah menjalankan aturan, malah yang menaikkan itu yang sebebas-bebasnya. Masa ingin tahu tadi ada dapat informasi di media ini ya kan sih, dan kita yang dia masyarakat ingin tahu, cari sendiri ininya gitu kan. Begitu dapat dia ini browsing. Ya kan itu ininya. Banyak yang mau jadi volunteer di akun-akun media itu tuh biasanya. Nah ini kan belum ada ini aja apa. Jika ada itu kasus yang begitu tadi medsos itu diadukan sekali dua kali diadukan, ya kan tidaklah fungsi kita bisa nanti apa sesekali terjadi menang-kalahnya, tapi jadi pembelajaran ya. Yang lain juga berpikirlah itu perlu, karena belum ada aja yang begitu.